Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas hidayah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada kuliah online pada saat ini. Kami dari kelompok 2, saya Mulyati Murlan dengan stamuk A40121287. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus atau ABK dan gangguan perkembangan serta cara menghadapinya. Baik, dalam materi kali ini kami membaginya menjadi 3. Yang pertama, macam-macam anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, cara menghadapi anak berkebutuhan khusus. Menurut Halahan dan Kaupan, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan secara sempurna. Yang kedua, menurut Suron dan Rizon. Menurut Suron dan Rizon, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dalam keadaan dimensi penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka adalah secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan potensinya secara maksimal sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional. Macam-macam anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama adalah tunanetra atau gangguan penglihatan. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Yang kedua adalah tunarunggu atau gangguan pendengaran. Tunarunggu adalah seseorang yang memiliki gangguan atau hambatan dalam fungsi pendengarannya. Yang ketiga adalah tunalaras atau gangguan emosi atau perilaku. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau dan kontrol sosial. Yang keempat adalah tunadaksa atau gangguan gerakan. Tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan otot sendi dan tulang dalam fungsinya yang normal. Yang kelima adalah tunagrahita atau gangguan mental. Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental ini disebut dengan retardasi mental. Yang keenam adalah tunaganda. Tunaganda adalah individu yang memiliki kombinasi kelainan, baik itu 2 jenis kelainan atau lebih yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius. Yang ketujuh adalah gangguan kesulitan belajar. Gangguan kesulitan belajar adalah gangguan suatu psikiatris yang memengaruhi kemampuan untuk menerima, memproses, menganalisis, atau menyimpan informasi. Dan yang kedelapan adalah gangguan istimewa atau gifted. Pengertian anak gifted adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, gifted, serta menunjukkan kecekapan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara anak satu dengan anak lainnya yang secara menonjol. Itulah macam-macam anak yang berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Karakteristik tunanetra. Yang pertama ada karakteristik fisik. Keadaan fisik anak tunanetra tidak berbeda dengan anak sebaya lainnya. Berbeda nyata di antara mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Yang kedua ada karakteristik perilaku. Anak yang mengalami gejala tunanetra akan melakukan gerak-gerik yang menunjukkan tanda dan mereka seakan-akan berupaya untuk memperjelas penglihatannya. Yang ketiga, karakteristik
Psikis. Karakteristik psikis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu mental, intelektual, dan sosial. Karakteristik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Karakteristik tunalaras. Karakteristik tunalaras terbagi menjadi 4. Yang pertama, karakteristik tunalaras dalam akademik terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama, hasil belajar di bawah rata-rata. Yang kedua, sering berurusan dengan guru BK. Yang ketiga, tidak naik kelas. Yang keempat, sering membalas. Yang kelima, sering melakukan pelanggaran. Yang kedua, karakteristik tunalaras dalam sosial atau emosional sosial terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Yang kedua, perilaku yang ditandai dengan tindakan agresif. Yang ketiga, melakukan tindakan melanggar hukum. Berikutnya, karakteristik emosional terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, adanya perasaan cemas dan tekanan batin. Yang kedua, merasa gelisah, malu, dan kurang percaya diri. Terakhir, karakteristik fisik terbagi menjadi 2. Yang pertama, mudah mengalami kecelakaan. Yang kedua, merasa cemas atas kesehatannya. Yang kedua, ada karakteristik tunadaksa. Karakteristik tunadaksa terbagi menjadi 3. Yang pertama itu karakteristik fisik. Yang kedua, karakteristik kognitif. Anak tunadaksa pada umumnya mempunyai IQ yang normal. Yang ketiga, karakteristik sosial emosi. Yang pertama, merasa gelisah, malu, kurang percaya diri, dan yang kedua, adanya perasaan cemas dan tekanan batin. Karakteristik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Karakteristik gangguan kesulitan belajar. Yang bagian A, anak yang mengalami kesulitan membaca atau disleksia. Yang pertama, perkembangan kemampuan membaca terlambat. Yang kedua, kemampuan memahami isi bacaan rendah. Yang ketiga, kalau membaca sering banyak kesalahan. Yang keempat, sering salah menulis huruf B dengan P dengan Q, V dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. Yang kelima, hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca. Yang keenam, tulisannya banyak salah atau terbalik, bahkan hurufnya ada yang hilang. Yang ketujuh, sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris. Yang bagian B, anak yang mengalami kesulitan berhitung atau diskalkula. Yang pertama, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Yang kedua, sering salah membilang dengan urut. Yang ketiga, sering salah membedakan angka 9 dengan 6, 17 dengan 71, dan sebagainya. Yang keempat, sulit membedakan bangun-bangun geometri. Karakteristik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Karakteristik cerdas, istimewa, atau gifted. Bagian A, karakteristik akademik. Yang pertama, memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang benar. Yang kedua, kerajinan membaca. Yang ketiga, menikmati sekolah dan belajar. Yang keempat, memiliki perhatian yang lama terhadap suatu bidang akademik khusus. Yang kelima, memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dari bidang akademik khusus. Yang keenam, memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik dan motivasi yang tinggi untuk berbuat yang terbaik. Yang ketujuh, belajar dengan cepat dalam suatu bidang akademik khusus. Yang kedelapan, mudah menyerap pelajaran. Kemudian, bagian B, karakteristik sosial. Yang pertama, diterima oleh mayoritas dari teman-teman sebaya dan orang-orang dewasa. Yang kedua, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial, mereka memberikan sumbangan positif dan konstruktif. Kemudian yang ketiga,
kecenderungan dipandang sebagai juru pemisah dalam pertengkaran dan pengambilan kebijakan oleh teman sebayanya. Yang keempat, memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur. Yang kelima, perilakunya tidak defensif dan memiliki tegangan rasa. Yang keenam, mampu merangsang perilaku produktif bagi orang lain. Yang ketujuh, memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menanggulangi situasi sosial dengan cerdas dan humor. Bagian C, karakteristik fisik atau kesehatan. Yang pertama, memiliki penampilan yang menarik dan rapi. Yang kedua, kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. Yang bagian D, karakteristik intelektual kognitif. Yang pertama, menunjukkan atau memiliki ide-ide yang orisinal, gagasan-gagasan yang tidak lazim, dan pikiran-pikiran kreatif. Yang kedua, mampu menghubungkan ide-ide yang nampak, tidak berkaitan menjadi suatu konsep yang utuh, menunjukkan kemampuan bernalar yang sangat tinggi. Yang ketiga, mampu menggeneralisir suatu masalah yang rumit menjadi suatu hal yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat, memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam memecahkan masalah. Yang kelima, menunjukkan daya imajinasi yang luar biasa. Kemudian yang bagian E, karakteristik persepsi atau emosi. Yang pertama, sangat peka perasaan dan lingkungannya. Yang kedua, menunjukkan gaya bercanda atau humor yang tidak lazim, atau sinis, tepat sasaran dalam menertawakan sesuatu hal tapi tanpa terasa dapat menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, sangat perseptif dengan beragam bentuk emosi orang lain, atau peka dengan suatu yang tidak dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, memiliki perasaan yang dalam atas sesuatu.